tahap kedua e-learning asinkronus di hari yang pertama pada agenda kedua. Kan agenda kedua ini kita ada 4 hari ya. Jadi penugasannya ini, waduh, ini pakai istilah bahasa Yunani ini ya, berakhlakologi. Apa sih itu berakhlakologi? Di sini kami memunculkan tugas individual ini untuk mengarahkan peserta melihat, mendeskripsikan praktek berakhlak dalam sebuah instansi pemerintah. Di sini peserta nanti boleh menuliskan ada aktualisasi berakhlak apa di organisasi tersebut. Pastinya mungkin kalau dikritisi ya, bisa nggak di instansi selain instansi pemerintah? Bisa saja seperti itu, karena sekarang juga era keterbukaan, orang bisa belajar dari organisasi mana saja untuk mendapatkan performa yang lebih baik. Jadi dimungkinkan untuk itu, seperti itu. Ini peserta boleh nanti menuliskan dalam sebuah ketikan di kertas A4 dan diupload dalam bentuk PDF. Jadi model-model tugasnya ini juga harus spesifik, karena jangan sampai nanti peserta kebingungan seperti itu. Tugas yang kedua di hari yang pertama ini adalah mencari tokoh panutan. Kami berpikir bahwa penting juga bagi para kawan-kawan Latsar ini untuk mencari role modelnya gitu ya. Hal baik itu akan semakin mudah digambarkan dalam peta mental mereka kalau ada yang beri contoh gitu ya, sehingga kita arahkan mereka untuk mencari tokoh-tokoh panutan, pastinya yang sudah menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak. Boleh tokoh yang kesehariannya berada di lingkungan pemerintahan, boleh juga di luar pemerintahan, seperti itu ya. Yang jelas beliau menunjukkan aktualisasi nilai berakhlak dalam kesehariannya. Nah, tokoh ini kita juga bisa kasih banyak alternatif. Boleh yang ada di sekitar kita gitu ya. Boleh tokoh yang sering kita lihat di televisi, silakan saja. Bahkan boleh tokoh yang sudah meninggalkan legasi yang baik untuk kita semua. Tugas pertama dan tugas kedua ini kita desain untuk melatih level kognisi peserta, menjangkau level kognisi peserta C3 dan C4. Jadi mereka karena sudah membaca modulnya, harapannya mereka udah kenal gitu ya. Ditambah lagi dengan pengalaman mereka gitu ya, sudah paham. Nah, C3 ini maksudnya mereka lihat prakteknya. Di luar sana dipraktekkan enggak ini hal-hal baik yang sudah mereka pelajari gitu ya. Apakah sekali lagi lewat pengalaman atau lewat modul yang telah dibacanya, seperti itu. Dan di hari sebelum lanjut itu kan hasil atau produk pembelajaran dalam bentuk tulisan ya, diketik pada A4. Bisa nggak kalau misalnya ada opsi hasil belajarnya dalam bentuk video misalnya laporannya, atau dalam bentuk infografis? Betul sekali Kak Ida. Terima kasih saran masukannya, itu bisa sekali untuk menjadi opsi variasi untuk penugasan ini. Apalagi kita tahu kawan-kawan Latsar ini generasi milenial ini sangat familiar dengan hal-hal yang berbau digital gitu ya, dibanding mengetik gitu ya. Ada learning journal. Nah, ini kami juga sudah berdiskusi dengan Kak Ida, kenapa sih harus ada learning journal. Nah, kita kembali lagi kepada tujuan pembelajaran ini, ingin menginternalisasi nilai-nilai ASN berakhlak. Nah, proses internalisasi sesuai dengan pengalaman kami juga seperti itu, bahwa ada momen di mana peserta itu diberi kesempatan untuk mengendapkan apa pengalaman belajar yang mereka sudah dapatkan. Jadi dengan berbicara dengan dirinya sendiri, ini kami rasa
sebagai metode pembelajaran yang cukup efektif untuk membenamkan pengalaman belajar yang baik, khususnya terkait dengan nilai-nilai ASN berakhlak, itu untuk masuk ke dalam inner drive-nya. Jadi masuk ke dalam alam bawah sadarnya, seperti itu. Nah, sehingga memang nanti kalau kita lihat di agenda kedua ini tiap hari ada learning journal. Jadi bukan ini nambah-nambahin tugas peserta ya supaya genap JP-nya. Enggak. Tapi memang ini didesain khusus untuk ini gitu ya. Hari kedua di asinkronus itu kalau tadi mereka individual, di hari kedua ini temanya adalah berkelompok. Kami berupaya untuk mendorong kerja-kerja kelompok ini agar supaya kemampuan mereka berinteraksi, membangun kolaborasi, selain ini juga menjadi salah satu nilai dari berakhlak ya. Mereka melatih kemampuan untuk bekerja sama. Jadi sebenarnya berkelompok ini banyak manfaatnya bagi kawan-kawan Latsar ini. Sekaligus juga harmoni begitu ya, bagaimana mereka saling berbela rasa gitu ya, menghargai pendapat teman gitu ya. Tugas kelompok ini yang pertama itu tugasnya adalah reshaping berakhlakologi. Nah, di sini adalah peserta itu mengevaluasi, kan di hari pertama mereka sudah punya praktek-praktek nilai-nilai ASN berakhlak dalam sebuah organisasi. Nah, di sini mereka mengcompare dengan teman-temannya, tugas teman-temannya gitu ya. Dan proses mengevaluasi dan membandingkan muncul di sini. Makanya di sini kami tuliskan level kognisi yang ingin kita bawa, antarkan kawan-kawan Latsar ini bisa capai itu C3, C4, C5 gitu ya. Menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi itu dengan tadi mereka akan membandingkan gitu ya, karena kita akan mengarahkan mereka untuk memilih beberapa saja gitu. Mana praktek berakhlak pilihan yang menjadi pilihan kelompok. Nah, gitu ya. Jadi mereka merangkum praktek berakhlak ini, berakhlak pilihan, boleh lewat tulisan, tadi Kak Ida sudah memberikan tambahan opsi gitu ya. Boleh lewat video, mereka mau bikin podcast seperti itu, mau bikin river of life, silakan seperti itu. Itu variasi. Infografis ya, infografis juga silakan. Nah, infografis untuk tugas yang kedua sama juga gitu ya. Nadanya sama. Tugas kelompok di mana peserta kita arahkan untuk mengevaluasi, membandingkan, kemudian memilih mana tokoh panutan pilihan kelompok. Nah, gitu ya. Jadi tadi mereka pilih, anggap saja pada saat hari pertama satu orang pilih 2 gitu ya. Berarti pada saat mereka ketemu itu ada 20 gitu ya. Nah, bagaimana mereka memfilter, mereka berdiskusi untuk memilih kemudian beberapa pilihan kelompok saja seperti itu ya. Nah, tidak hanya memilih, kita mengarahkan sama dengan yang hari pertama. Harapannya adalah mereka mampu menuliskan apa dan bagaimana sih penerapan nilai-nilai ASN berakhlak oleh tokoh panutan pilihan ini gitu ya. Nah, sama seperti yang di atas, opsi pengumpulan tugasnya boleh tulisan, dalam hal ini diketik seperti itu ya. Boleh video, boleh podcast, river of life, boleh infografis. Terakhir untuk hari kedua tetap ada learning journal untuk membuat rekaman suara. Kita lanjut di hari yang ketiga. Nah, di hari yang ketiga itu tugas yang pertama kita beri nama personalizing value. Apa sih itu personalizing value? Peserta kita persilahkan untuk, kalau tadi melihat di luar ya, melihat praktek berakhlak di organisasi, melihat tokoh panutan yang menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak. Nah, sekarang waktunya untuk dirinya sendiri, gitu ya. Merancang upaya membangun budaya berakhlak bagi dirinya sendiri.
Jadi C6 ini ya, Bang Johan ya. Nah, betul Create sekali, ya, Kak create. Ida. Nah, C6. Jadi kita sudah melangkah satu step lagi nih. Kawan-kawan Latsar kita dorong untuk mulai mengeluarkan kreasinya, kira-kira apa yang cocok untuk Anda lakukan untuk membangun budaya berakhlak di dalam diri. Ini personalizing value. Tugas yang kedua adalah breaking delimitation. Kami meyakini bahwa rancangan budaya berakhlak, membangun budaya berakhlak dalam diri kawan-kawan Latsar ini tidak akan serta-merta muncul dengan sendirinya. Pasti akan melewati banyak tantangan, gitu ya. Rintangan. Tantangan-rintangan ya Kak Ida ya. Nah, sehingga kita memberikan mereka kesempatan untuk memikirkan kira-kira apa sih potensi penghambat untuk menghadirkan budaya berakhlak itu dalam dirinya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Apa potensi penghambatnya dan bagaimana cara mengatasinya. Tugas yang ketiga tetap sama, ada learning journal dalam bentuk rekaman suara. Ini hari yang terakhir. Kita beri penugasan yang namanya promoting the culture. Ini kita mendorong mereka untuk mengekspos apa kreasi di dalam dirinya untuk dikenali oleh temannya dan mereka berkolaborasi lagi untuk membuat sebuah video bagaimana membangun budaya berakhlak di dalam diri seorang ASN. Durasinya 4-5 menit, videonya boleh di-upload ke channel YouTube-nya mereka masing-masing. Nanti linknya tinggal diserahkan, disubmit ke kita gitu ya. Nah, yang terakhir untuk hari keempat ini sama seperti tadi ya, membuat learning journal, dan learning journal ini sekaligus menutup rangkaian pembelajaran sinkronus maupun asinkronus untuk agenda kedua. Agenda 2, iya. Nah, jadi ini hari terakhir ini waktunya 6 JP asinkronus dan 3 JP sinkronus ya. Ya, yang tadi juga dijelaskan ya. Oke. 9 juga. Baik, oh iya Bang Johan, mungkin jangan lupa juga kita kalau bikin penugasan mengingatkan deadline-nya mungkin ya Bang Johan ya. Ya, betul sekali. Deadline. Jadi setiap penugasan itu harus ada deadline-nya agar mereka paham kapan harus dikumpulkan, seperti itu ya.